Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ayuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada pertemuan yang keempat ini membahas kitab Nahwus Shaghir, kita akan membahas tentang al-mu'rabi wal mabni. Babul mu'rabi wal mabni. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya ahkamul kalimah, hukum-hukum yang berkaitan dengan al-kalimah itu ada tiga. Yang pertama mempelajari anwa'ul kalimah, jenis-jenis al-kalimah, yaitu isim, fi'il, dan harf. Kemudian membahas tentang inqisamul ismi ila nakirati wal ma'rifah, pembagian isim menjadi nakirah dan ma'rifah. Nakirah itu yang tidak menerima nakirah itu yang dapat menerima adapun ma'rifah yang tidak dapat menerima al. Dan ma'rifah itu ada 6, ada dhamir, ada alam, ada ismul isyarah, ada isim mausul, kemudian ada al-mu'arraf bi al, dan mudhaf ilal ma'rifah. Sekarang kita akan membahas tentang al-mu'rab wal mabni, yaitu inqisamul kalimati ilal mu'rabi wal mabni, pembagian al-kalimah menjadi mu'rab dan mabni. Qala Syekh hafizahullah ta'ala, al-kalimatu tanqasimu ila mu'rabin wa mabniyin. Bahwasanya al-kalimah itu terbagi menjadi mu'rab dan mabni. Fal mu'rabu, apa itu mu'rab? Mu'rab adalah kullu kalimatin, setiap kata, yataghayyaru akhiruha litaghayyuri i'rabiha. Yataghayyaru akhiruha, yang akhiran dari kata tersebut yataghayyaru, mengalami perubahan, litaghayyuri, disebabkan perubahan, i'rabiha, i'rabnya. Apa itu i'rab? Nanti akan kita bahas. Kemudian al-mabniyu kullu kalimatin, setiap kata, la yataghayyaru akhiruha. Akhiruha, akhiran kata tersebut, la yataghayyar, tidak mengalami perubahan, litaghayyuri i'rabiha, disebabkan perubahan i'rabnya, bal talzamu halatan wahidatan, bahkan kalimat tersebut senantiasa pada halatan, kondisi, wahidatan, yang satu. Maksudnya apapun yang terjadi, kata tersebut tidak akan mengalami perubahan harokat akhirnya atau kondisi akhirnya. Fal hurufu wal af'alu al-madiyatu wa af'alul amri kulluha mabni. Ini harus dihafal ini ya. Apa? Huruf. Contohnya min, an, fi, ila, hal. Ini huruf ini. Af'alul madiyah, fi'il madhi. Contohnya daraba, qara'a, kataba. Kemudian af'alul amri, fi'il amr. Contohnya idrib, iqra, uktub. Semuanya mabni. Ya, semuanya apa? Mabni. Maksudnya apa? Semuanya tidak mengalami perubahan kondisi akhirnya, bagaimanapun keadaannya. Akhirnya tetap. Ya. Ketika kita mengatakan contohnya hal, ya sudah hal, akhirnya sukun. Kita nggak bisa mengatakan halun, halin, halan, nggak boleh. Ya, hal saja sudah. Akhirnya tidak mengalami perubahan. Fi'il madhi contohnya daraba, sudah akhirnya fathah. Ya, jadi tidak bisa berubah menjadi dorobu, dorobi, nggak bisa. Fathah. Apapun keadaannya akhirnya fathah. Fi'il amr contohnya idrib, akhirnya sukun, sudah sukun, nggak bisa menjadi idrib, idribi, idriba, idribu, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Itu yang disebut dengan mabni. Berbeda dengan kata Muhammad. Muhammad dia bisa berubah. Contohnya ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, fathah, dhammah, fathah, kasrah, dia bisa mengalami perubahan. Jadi Muhammad bukan mabni.
Kemudian wa ammal asma'ul af'alul mudhara'atu fa ba'dhuha mu'rabun wa ba'dhuha mabniyun. Adapun isim dan fi'il mudhari' sebagian mu'rab dan sebagian mabni. Jadi seperti ini. Saya kabarkan. Yang mabni ada berapa? Yang mabni ada 3. Ya. Yang pasti mabni ya. Yang pasti mabni itu ada harf, ada fi'il madhi, kemudian ada fi'lul amri. Nah, itu yang pasti mabni. Adapun yang mu'rab itu ada ba'du sebagian ya, ba'dul asma sebagian isim dan ba'd fi'il mudhari'. Ini mu'rab. Kalau yang mabni ada harfun, fi'lul madhi dan fi'lul amri pasti mabni. Dan juga ba'dul asma dan juga ba'dul fi'lil mudhari'. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Begitu pula fi'il mudhari' itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Tetapi huruf fi'il madhi, fi'il amri semuanya mabni, tidak ada yang mu'rab. Ini juga harus dipahami. Ya, bahwasanya kalau mabni huruf fi'il madhi, fi'il amr semuanya mabni, tidak ada yang mu'rab. Tapi kalau sebagian isim dan sebagian fi'il itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Baik, kita kembali. Kemudian saya mengatakan fal hurufu mabniyatun. Huruf-huruf itu mabni. Mabni apa? Mabniyun ala harakati awakhiriha. Khudh hadhihi al-qaidah. Ini kaidah penting ya. Bahwasanya huruf ya, al-huruf al-harfu mabni ala al-harfu mabni ala al-harfu mabni ala harakati awakhiriha. Ya, ini kaidah penting. Bahwasanya huruf itu mabni ala harakati awakhiriha. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Kemudian saya mengatakan, sebentar, tidak muncul ya kitabnya. Sebentar. Kemudian Syekh mengatakan bahwasanya nahwu min, saufa, lamil jar wa mundu. Nah, min, saufa, lamul jar wa mundu. Baik. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah min. Kita akan bahas min dulu. Min, saufa, lamul jar dan mundu. Nah, min. Harokat akhirnya apa? Sukun kan? Nah, kita katakan apa? Min harfu ya, harfu jar mabni ala sukun. Nah, seperti ini. Ya, min itu adalah harfu jarrin mabni ala sukun. Contoh lain huruf jar yaitu lam. Ya, lam. Ya, contohnya kalimat hadal kitab li Muhammadin. Hadal kitab li Muhammadin. Kitab ini miliknya Muhammad. Maka kita katakan lam itu yang awal tadi ya. Li Muhammad itu namanya lam.
lam harfu jar mabni ala apa? Li Muhammadin ala apa? Ala kasri. Ya, harakatnya apa lam? Harakatnya kasrah. Li Muhammadin berarti mabni ala kasri. Min harfu jar mabni ala sukun karena berakhiran dengan sukun. Nah, seperti itu. Inilah yang disebut dengan al-harfu mabni ala harakati awakhiriha. Huruf itu mabni ya sesuai dengan harokat akhirnya. Akhirnya. Harokat akhirnya apa? Kalau dhammah ya dhammah, kalau fathah fathah, kalau kasrah kasrah seperti itu. Nah, kalau sukun ya kita katakan mabni ala sukun. Kalau dhammah mabni ala dhammi. Contohnya apa dhammah? Mundu kita katakan mabni ala dhammi. Fathah contohnya apa? Saufa mabni ala fathi dan seterusnya. Nah, kemudian ya ikhwan azanallahu wa iyyakum wal fi'l al madhi mabni ala al fath al zahiri nahwu sajada wa ala al fath al muqaddari dengan syarat-syarat tersebut. Adapun fi'il madhi mabninya ada dua. Ya. Kalau huruf itu pasti ya mabninya ala harakati awakhirih. Ini kaidah penting. Mohon dipahami kalau bisa dihafalkan. Ini kaidah penting ya. Nah, sekarang kita masuk pada fi'il madhi. Ya. Al-fi'lu al-madhi mabni ada dua ya. Yang pertama adalah alal fathi. Al-fi'lul madhi mabni alal fathi. Pasti mabni alal fathi. Permasalahan berikutnya adalah fathahnya ada dua. Ada fathah yang muqaddar, ada fathah yang zahir. Apa itu al-fathah yang zahir? Fathahnya nampak. Ala fathi al-zahiri. Itu fathahnya nampak. Contohnya apa? Contohnya saya mengatakan di sini sajada. Contohnya sajada. Nah, kan di sini nampak di akhir dari fi'il madhi itu harakatnya fathah. Nah, kita katakan alal fathi al-zahir. Kenapa? Nampak ada terlihat di akhirannya. Nah, tetapi ada yang nggak nampak. Contohnya apa? Contohnya adalah da'a. Ya, contohnya da'a. Kalau ditanya da'a, akhirannya apa? Akhirannya sukun, bukan fathah. Ingat, akhirannya itu adalah apa namanya? Nah, di sini lihat. Akhirannya itu kan alif dan alif tidak menerima fathah. Ya, alif itu pasti harokatnya sukun. Ya. Maka kita tidak mengatakan al-fi'lul madhi mabni ala sukun, tetapi fi'il madhi mabni ala fathi. Fathahnya mana? Fathahnya itu muqaddar. Ya, fathahnya itu muqaddar tersembunyi. Ya, fathahnya tersembunyi. Nah, ini namanya fathahnya muqaddar. Jadi setiap kita bertemu dengan fi'il madhi, i'rabnya adalah apa? Al-fi'lul madhi mabni 'alal fathi. Sajada mabni 'alal fathi. Da'a mabni 'alal fathi. Loh, mana fathahnya? Fathahnya ada tapi tersembunyi. Ya, zahabu. Perhatikan di sini, zahabu. Zahabu. Nah, zahabu. Ini kan akhirnya juga apa namanya? Akhirannya kan dhammah. Zahabu. Zahaba, kalau wawu kan dia kan dhamir, bukan fi'il ya. Fi'ilnya itu zahaba, zahabu. Maka zahabu dia akhirannya dhammah, bukan fathah. Nah, kita katakan iya, akhirannya fathah, tapi fathahnya muqaddar. Kenapa dia dhammah? Ada sebabnya. Karena dia mengikuti huruf wawu setelahnya. Karena wawu itu cocoknya dengan dhammah, maka menjadi zahabu. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Kemudian ya ikhwan azanillahu wa iyyakum, kemudian saya mengatakan ada pun syarat-syaratnya, ya, syarat-syarat apa namanya? Kapan fi'il madhi itu muqaddar,
harokat fathahnya itu muqaddar. Maka Syekh mengatakan bahwasanya syarat yang pertama adalah idza kana akhiruhu alifan, jika akhir dari fi'il madhi adalah alif, ya, maka dikatakan al-fath muqaddar, fathahnya tersembunyi. Karena alif tidak bisa menerima harokat dhammah, fathah, kasrah, tidak bisa. Alif itu pasti sukun. Syarat yang kedua adalah idza kana akhiruhu a aw ittasalat bihi wawul jama'ati, atau ittasala bersambung bihi dengan fi'il madhi wawul jama'ah. Wawul jama'ah itu wawu dhamir yang menunjukkan jama'atul lidzubur, ya. Jamak dari orang, jamak dari laki-laki, ya. Contohnya sajadu, mereka laki-laki telah sujud. Nah, di akhirannya itu ada wawu, itulah disebut dengan wawu jamaah. Inilah yang disebut dengan wawu jamaah itu ya, yang disebut dengan wawul jamaah adalah ini. Nah, ya, ya, ini disebut dengan wawul jamaah. Nah, ini namanya wawul jamaah. Baik. Kemudian awittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikin, atau bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik yang berharokat. Ya, dhamir rafa yang berharokat. Contohnya adalah sajadtu, sajadna, sajadna. Nah, ini namanya dhamir rafa mutaharrik. Ya, dhamir rafa mutaharrik. Nah, kita lihat akhirnya pada huruf dal adalah sukun. Nah, kita katakan mabni ala fathil. Ini kan sukun, bukan fathah. Kita katakan fathahnya muqaddar. Ya. Bersambung dengan apapun, ya, kemudian baik berakhiran dengan dhammah atau fa atau sukun, ya. Kalau kita berjumpa dengan fi'il madhi, nah kita katakan mabni ala fathi. Khalas. Ya. Fi'il madhi mabni ala fathi. Insyaallah ini yang kita pelajari pada pertemuan yang keempat ini, yang berkaitan dengan mu'rab dan mabni. Ya, kita masih membahas huruf dan fi'il madhi. Insyaallah taala pada kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan pada fi'lul amri, ya, dan mu'rab. Kita akan masuk pada pembahasan tentang mu'rab. Baik, sebelum saya akhiri pertemuan kita yang keempat ini, saya akan berikan sedikit contoh tentang bagaimana cara mengi'rab, yang nanti insyaallah akan menjadi tugas bagi para ikhwah sekalian untuk mempelajari bagaimana cara mengi'rab. Baik, saya kasih contoh seperti ini. Di sini ada kalimat min. Ya, min. Kalau ditanya min i'rabnya apa? Min adalah harfu jarrin, ya, mabni ala sukun. Kenapa ala sukun? Karena dia berakhiran dengan sukun. Li Muhammadin, kita katakan harfu jarrin mabni ala kasri. Kenapa kasr? Karena lamnya berharokat kasrah. Ini untuk i'rabnya huruf. Bagaimana i'rabnya fi'il madhi? Fi'il madhi mabni 'ala al-fathi, sudah. Nah, kita katakan sajada. Sajada adalah apa? Al-fi'lu al-madhi mabniyun 'ala al-fathi. Ya, mabni 'ala al-fathi. Khalas. Seperti ini i'rabnya. Sajada fi'lul madhi mabni 'ala al-fathi. Bagaimana dengan da'a zahabu? Sama. Da'a fi'lul madhi mabni 'ala al-fathi. Loh, kan dia berakhirannya bukan fathah, maka kita katakan ala fathil muqaddar.
Meskipun kalau kita katakan fi'lul madhi 'alal fathi saja sudah cukup, ya, sudah cukup. Hadza wallahu ta'ala a'lam bissawab. Shallallahu nabiyyina Muhammad subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.